Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita bergabung dengan kontributor Berita Satu, Rahman Pratama dari Semarang, Jawa Tengah. Rahman, bagaimana proses pemberian atau penyuntikan vaksin di sana? Ya, Cikal dan juga pemirsa, jadi saat ini saya berada di Gedung Gradika Bakti Praja, Komplek Kantor Gubernur di Kota Semarang. Lokasi ini adalah lokasi yang dipakai pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk melakukan penyuntikan dosis kedua. Seperti pada dosis pertama juga dilakukan di sini. Pada dosis kedua dimulai sejak kemarin dan beberapa hari ke depan, nantinya akan menyasar para petugas publik, ASN di lingkup Provinsi Jawa Tengah, kemudian juga instansi terkait, termasuk juga TNI Polri dan juga lansia. Dan kalau di Jawa Tengah sendiri memang pada tahap kedua ini untuk jumlah vaksinasinya memang lebih tinggi dibanding pada tahap pertama yang hanya menyasar para tenaga kesehatan. Pada tahap kedua ini capaiannya mencapai 69% dan diklaim menjadi yang tertinggi di wilayah Indonesia. Gubernur Jawa Tengah mengatakan memang vaksinasi COVID-19 menjadi prioritas utama untuk memerangi pandemi COVID-19 sambil tetap mematuhi penerapan protokol kesehatan. Setiap harinya kalau kemudian di gedung Gradika Bakti Praja ini ada 1.000 hingga 1.500 ASN atau petugas publik begitu yang mengikuti vaksinasi. Tidak hanya ASN dan juga petugas publik lainnya, namun juga sejumlah tokoh masyarakat termasuk juga para awak media juga diberikan kesempatan untuk mendapatkan vaksinasi COVID-19 untuk jenis Sinovac. Sementara pada tahap kedua ini memang ada beberapa daerah yang cukup tinggi untuk sudah melakukan vaksinasi, termasuk seperti di daerah Wonosobo, kemudian Pekalongan, Boyolali, Salatiga, dan juga di Kabupaten Semarang. Sementara khusus di Kabupaten Sukoharjo memang jumlah atau capaian vaksinasinya masih rendah, hanya berkisar 41,6%. Dan dampak dari pemberian vaksinasi yang kemudian dipercepat oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan memang berdampak pada jumlah kasus COVID di provinsi ini yang kini turun atau melandai. Dan berikut wawancara kami dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Minta jangan lengah ya. Vaksin ini memberikan semangat, iya, memberikan harapan, iya, tapi tidak boleh lengah. Saya masih berkeliling, masih mendapatkan laporan dari masyarakat di mana di tempat-tempat tertentu kalau hari libur itu ada semacam Car Free Day yang rame. Kalau memang itu mau diizinkan, dikasih kotak-kotak. Ada jarak-jaraknya di antara mereka sehingga tidak berjubel. Kalau kemudian mau diizinkan, atau kalau tidak ya dibatasi ya. Jangan salah karena ini belum selesai. Sekali lagi ini belum selesai. Tapi ada harapan bahwa grafiknya makin menurun. Ya, Cikal dan juga pemirsa, dan rencananya pada besok hari Rabu, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo juga dijadwalkan akan meninjau pelaksanaan vaksinasi untuk penyuntikan kedua pada tahap kedua di gelombang kedua ini. Cikal. Oke, Rahmat, lalu bagaimana dengan mekanisme pemberian vaksinasinya? Ya, jadi kalau kita lihat sesuai dengan peraturan dari Kementerian Kesehatan, memang hari ini adalah memasuki hari 14 hari begitu pada pelaksanaan vaksinasi yang pertama pada tanggal 22, kemudian 23 dan beberapa hari ke depan waktu itu. Dan hari ini memasuki hari kedua bagi mereka yang kemudian memang tidak tergolong lansia atau kemudian masih berusia produktif di bawah 59 tahun. Sementara mereka yang tergolong lansia 59 tahun plus 1 hari itu nantinya dijadwalkan untuk 28 hari pasca pemberian vaksin pada tanggal 22 atau pada tanggal 23 yang lalu. Artinya masih ada 14 hari untuk pelaksanaan vaksinasi lansia untuk penyuntikan kedua. Namun meskipun begitu, saat ini juga masih ada lansia begitu yang kemudian dilakukan vaksinasi pada penyuntikan pertama di beberapa daerah. Termasuk di Kota Semarang, pelaksanaan vaksinasi juga saat ini masih menyasar para lansia, termasuk juga TNI Polri dan juga ASN pada penyuntikan pertama. Dan memang rencananya besok Presiden Joko Widodo akan melakukan peninjauan. Karena seperti kita ketahui, Kota Semarang ini melebihi target yang kemudian ditargetkan di awal.
di mana jumlah vaksin yang diterima pemerintah Kota Semarang sebanyak 125 dosis yang diperuntukkan bagi 62.000, namun kemudian capaiannya hingga hari ini ada lebih dari 73.000 petugas publik yang kemudian menerima vaksinasi, termasuk juga TNI Polri dan juga para lansia. Jadi memang kalau kemudian kita lihat pelaksanaan pemberian vaksinasi begitu di Gedung Gradika Bakti Baja ini terkelompok di beberapa rumah sakit milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah seperti Rumah Sakit Amino Gondohutomo, kemudian Rumah Sakit Tugu dan juga Balai Kesehatan Masyarakat. Jadi di sini ada 2 lantai, kemudian ada gedung di sayap kanan dan di sayap kiri, termasuk di gedung utama di belakang saya, dan petugasnya memang cukup banyak sehingga kemudian target 1.000 hingga 1.500 itu akan terpenuhi dengan kemudian penerapan protokol kesehatan secara ketat, dan harapannya memang ini bagian dari ikhtiar pemerintah untuk kemudian memerangi pandemi COVID-19 supaya kemudian kehidupan kembali normal kembali. Cikal. Baik Rahman, terima kasih atas informasi yang Anda sampaikan. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, itu tadi laporan dari kontributor Berita 1 Rahman Pratama dari Semarang, Jawa Tengah.